Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Agustin dari kelas TI 4B. Video ini bertujuan untuk UTS pemrograman visual. Baiklah, saya akan menjawab soal yang pertama. Secara garis besar, pemrograman atau terutama untuk aplikasi desktop dibedakan menjadi dua, yaitu pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Jelaskan pengertiannya. Untuk pemrograman konvensional adalah perancangan program dimulai dari perancangan dan mendefinisikan tujuan program, menuliskan kode program, dan langkah terakhir merancang keluaran dari program beserta hubungan dengan pemakai. Untuk pemrograman visual adalah perancangan dan mendefinisikan tujuan program. Langkah berikutnya adalah merancang keluaran. Dan media terakhir hubungan dengan pemakai, yaitu adalah menulis kode program tersebut. Apa perbedaannya? Pada pemrograman konvensional, aplikasi dituntut mengimplementasikan baris demi baris kode program agar bisa menghasilkan bentuk tampilan yang diinginkan. Sedangkan pemrograman visual, yaitu pemrograman yang cukup hanya memasukkan objek secara drag atau drop, disusun sedemikian rupa sesuai yang diinginkan. Yang C, contoh bahasa pemrogramannya. Contoh pemrograman konvensional terdiri dari dua, Java dan Turbo Pascal. Untuk contoh pemrograman visual terdiri dari dua juga, yaitu NetBeans dan Visual C++. Perbedaan dari keduanya. Perbedaan dari kedua ini terbagi menjadi 5 topik pembeda. Yang pertama, pemrograman mendukung konsep OOP. Untuk pemrograman konvensional belum mendukung konsep OOP, sedangkan pada pemrograman visual sudah mendukung konsep OOP. Yang kedua, lingkup pengembangan. Untuk pemrograman konvensional menggunakan CLI, sedangkan pemrograman visual menggunakan GUI. 3. Penerapan pada konsep event driven. Untuk pemrograman konvensional belum menggunakan event driven. Untuk pemrograman visual sudah menggunakan event driven. 4. Pengembangan perangkat lunak. Pada pemrograman konvensional belum mendukung konsep RID, sedangkan pada pemrograman visual sudah mendukung konsep RID. Yang kelima, baris program. Untuk pemrograman konvensional beribu-ribu baris program, dan untuk pemrograman visual sedikit baris programnya. Soal yang kedua, jelaskan algoritma. Algoritma deskriptif, yaitu notasi algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif, disebut juga notasi alami. Notasi algoritma deskriptif dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang mesti dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Notasi deskriptif ini disarankan untuk algoritma yang pendek, karena apabila untuk algoritma yang panjang, notasi deskriptif kurang efektif. Algoritma flowchart, yaitu penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Flowchart adalah bagan yang memperlihatkan tahapan dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Ilustri ini dinyatakan dalam simbol. Setiap simbol mempunyai makna tertentu untuk proses tertentu. Simbol-simbol flowchart yang umumnya digunakan adalah simbol-simbol flowchart standar yang dikeluarkan oleh ANSI dan ISO. Algoritma Basic-Code merupakan cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pada umumnya, notasi Basic-Code menggunakan bahasa yang mudah dimengerti secara umum dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Basic-Code berisi deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman, tetapi bahasa tersebut hanya ditujukan agar bisa terbaca dan dimengerti oleh manusia, sehingga algoritma ini tidak dipahami oleh komputer. Soal yang ketiga, deskripsi atau resume dari struktur data dan tipe data. Struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer, sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien.
Struktur data berarti tata letak data yang berisi kolom-kolom data, baik itu kolom yang tampak oleh pengguna atau user, ataupun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh pengguna. Tipe data yang dimaksud di dalam ilmu komputer ini dan bahasa pemrograman adalah kumpulan benda atau objek yang dapat kita temui pada suatu data, sehingga satu contoh dari tipe data yang kita temui sehari-hari adalah tentang bilangan bulat. B. Modul dalam pemrograman visual. Modul merupakan bagian yang sengaja dipisahkan untuk memudahkan pemrograman. Dalam module dapat dimasukkan prosedur dan fungsi, kemudian digunakan oleh beberapa form. Yang pertama, umumnya modul dideklarasikan secara publik agar dapat digunakan di dalam kode dimanapun. Yang kedua, modul dapat diisi dengan main prosedur yang akan dijalankan pertama kali saat program dimulai. Yang ketiga, modul merupakan salah satu argumentasi kode reuse yang bertujuan agar program lebih efisien. C. From property scheme file. Yang pertama, form adalah sebuah objek kontrol penampung dari objek kontrol lain, dapat menerima tugas dan memberikan reaksi terhadap tindakan dari pengguna untuk kelangsungan sebuah program aplikasi. Kedua, properti adalah pada banyak bahasa pemrograman, istilah properti digunakan untuk menjelaskan atribut yang berkaitan dengan suatu struktur data. Properti atau disebut dengan atribut adalah data yang terdapat dalam sebuah kelas. Melanjutkan analogi tentang laptop, properti terdiri bisa berupa merek, warna, jenis prosesor, ukuran layar, dan lainnya. Yang ketiga, scheme atau disebut dengan skema adalah pilihan warna yang digunakan dalam desain media. Contohnya skema dasar, umumnya standar dalam desain web. Yang terakhir, field, yaitu tempat atau kolom yang terdapat dalam suatu tabel untuk mengisikan nama-nama data field yang akan diisikan. Demikianlah jawaban dari saya. Apabila ada kurang saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.